Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut ya, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah, jadi di sini kartu sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius dalam pekan ini ya. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Wow, aku punya The Bull. The Bull muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, sebagai energi pembuka The Bull, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat positif. Kenapa aku katakan demikian? Karena The Bull ini selalu saja identik dengan yang namanya sebuah tantangan kehidupan baru, ataupun sebuah kehidupan baru yang akan penuh dengan kebahagiaan gitu ya. Ya, tantangan-tantangan baru di sini ataupun sebuah kehidupan baru ini berupa apa? Mungkin pekerjaan baru, ya kan? Mungkin usaha baru, bisnis baru, kehidupan rumah tangga baru. Ya, baru punya rumah baru nih, ya kan, teman-teman. Ataupun hal-hal yang lain. Ya. Nah, yang jelas apa yang akan terjadi di sini, tentu ini sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu bayangkan ya. Nggak kamu bayangkan sebelumnya, teman-teman. Ya, pada akhirnya mungkin itulah jalan kebahagiaan yang kamu lalui. Ya, oke. Nah, kita akan lihat deh teman-teman dari kartu berikutnya bagaimana. Aku punya The Hermit. Nah, The Hermit di sini muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya tentang bagaimana sebuah tingkat spiritualitas kamu juga bagus, teman-teman, ya. Artinya hubungan kedekatan dengan Tuhan masing-masing itu ya, teman-teman. Ya, kamu orang yang mungkin rajin doa, ibadah, berzikir dan lain sebagainya, meditasi ya kan. Ini juga sesuatu hal yang baik nih ya, karena sebelum melakukan sesuatu itu yang selalu kamu lakukan, teman-teman, selalu bertanya terhadap diri kamu, intuisi kamu, bertanya terhadap Tuhan gitu ya kan. Oke, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya The Empress. The Empress muncul hadir, teman-teman, untuk energi kartu ketiga. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kemakmuran ya, kesejahteraan, kelimpahan, ada lambang kesuburan juga terlihat. Jadi hal-hal baru yang kamu lakukan ya untuk teman-teman Aquarius, cenderung memang itu yang akan membawa sebuah dampak positif ya, kesuksesan besar di dalam kehidupan kamu. Nah, mungkin kalau masalah kesuksesan besar itu cukup relatif ya, tetapi memang aku lebih melihat cenderung di bulan Juli ini loh, teman-teman ya, di bulan Juli nanti loh ya, akan begitu banyak banget nanti keberkahan ya, keberuntungan yang akan kamu peroleh gitu. Kemudian pada kartu yang terakhir aku punya Death nih ya, sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aquarius. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, menjelaskan tentang sebuah akhir gitu ya. Ada sebuah akhir dari permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi di dalam kehidupan teman-teman Aquarius. Oke. Banyak hal-hal yang mungkin selama ini cukup menyakitkan
ya mengecewakan, kegagalan yang terjadi, tetapi memang pada akhirnya ya kamu berhasil melewati itu semua, teman-teman. Ya, berkat apa itu tadi? Berkat kamu selalu mungkin dekat dengan Tuhanmu, ya. Jadi itu, ya. Jadi untuk masalah keberuntungan akan banyak keberuntungan kok. Ya, semangat untuk teman-teman Aquarius. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi finansial ekonomi ya, ataupun keuangan dari teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Oke. Bagaimana kondisi keuangan kamu dalam pekan ini, teman-teman? Aku punya strength. Nah, strength ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan dan pencapaian. Penaklukan di dalam sebuah tujuan, ya. Penaklukan di dalam sebuah tantangan, ujian, dan pencapaian di dalam sebuah tujuan, teman-teman. Oke. Jadi, dengan kata lain mungkin apa ya? Bakal ada sih potensinya mungkin rezeki yang bakal lebih bagus gitu, teman-teman, ya. Karena kamu berhasil melewati sebuah masalah gitu ya kan. Nah, ini aku punya 7 pedang ya, ada Seven of Swords ya. Kudu hati-hati, waspada loh teman-teman. Ya, banyak banget sih energi yang berusaha untuk memanfaatkan kamu. Energi orang-orang yang bermuka dua nih kesannya. Ya, orang-orang yang bermuka dua ini selalu saja terlihat baik di depan, tetapi di belakang kamu tuh banyak yang ingin menghancurkan, teman-teman. Banyak yang ingin memanfaatkan. Nah, yang terakhir aku punya King of Cups yaitu Cangkir. Sebagai energi penutup di sini, teman-teman, nice banget sih. Ya, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana kehidupan kamu yang bakal mapan ya, berpotensi akan mapan. Ya, kehidupan keuangan kamu berpotensi akan sangat berlimpah ruah loh, teman-teman. Ya, dan mungkin banyak hal-hal positif. Nah, kalau dikatakan mungkin kamu akan kaya raya, menjadi miliarder ya mungkin bisa jadi ya, semoga di tahun 2025 ini deh, khususnya kalau menjadi kaya raya ataupun menjadi miliarder ya teman-teman. Tetapi kalau untuk bagaimana kondisi keuangan kamu dalam pekan ini, semoga akan lebih baik. Itu saja sih. Ya, tetapi wajib harus kamu pahami teman-teman, kamu harus berhati-hati dengan energi ini. Karena memang energi ini selalu saja berupaya berusaha untuk memanfaatin kamu gitu ya. Oke, next. Ya mungkin tadi itu berkaitan dengan apa ya, kerjasama dengan seseorang ya. Jadi harus lebih percaya diri kamu teman-teman. Ya. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini. Oke. Sudah berumah tangga terlebih dahulu. Bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Aquarius dalam pekan ini ya? Aku punya Seven of Pentacles, 7 koin teman-teman. 7 koin ini muncul hadir ya sebagai energi pembuka. Jadi melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Aquarius. Kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana kamu akan memperoleh sesuatu hal yang mungkin nggak kamu duga sebelumnya, teman-teman. Ya, sesuatu hal yang mungkin nggak kamu sangka sebelumnya. Ini berkaitan dengan yang namanya mungkin ekonomi, keuangan bisa jadi. Ya, bakal ada keuangan yang berlimpah ruah. Dan kemudian mungkin yang berikutnya adalah ketika kehidupan rumah tangga kamu sudah di ujung tanduk, bisa jadi berpotensi akan membaik. Ya, nggak ada yang nggak mungkin kok. Kenapa? Aku punya temperance soalnya, teman-teman. Temperance ini katanya menggambarkan tentang bagaimana sebuah kestabilan itu akan terjadi kembali di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Kelancaran akan kembali terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Ya kan? Baik rezeki ataupun sebuah hubungan. Kenapa? Ada ikut campur tangan Tuhan di sini, teman-teman. Ya, temperance ini katanya menggambarkan seakan-akan seperti ada sebuah bentuk manifestasi atas doa kamu, kerja keras kamu, dan upaya-upaya besar yang kamu lakukan, teman-teman. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Seven of Cups, 7 cangkir muncul hadir sebagai energi penutup. Ya, jadi sebagai energi penutup nih. Ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah harapan dan keinginan kamu loh, teman-teman ya. Harapan dan keinginan kamu ingin agar apa ya?
ya rumah tangga kamu kalau ada konflik ya segera membaik, ya kan. Rumah tangga kamu kalau ada masalah keuangan ya ingin agar keuangan bisa lebih stabil, ya kan. Nah, kemudian mungkin juga bagi kamu teman-teman Aquarius yang sudah berumah tangga tetapi mungkin belum memiliki rumah sendiri, ya harapannya ingin memiliki rumah sendiri dan lain sebagainya, ya. Dan semuanya sebenarnya bisa terwujud. Ya, yang paling terpenting adalah kesabaran, ikhtiar, kerja keras, doa. Ya, mudah-mudahan teman-teman apa yang diharapkan oleh teman-teman Aquarius yang sudah berumah tangga dapat terwujud. Amin ya. Next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya five of swords yang pedang. Dia sangat toksik, hati-hati. Ya, sudah banyak hal-hal yang dia sembunyikan dari kamu. Kesannya hanya ingin manfaatin kamu doang. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, dia pergi meninggalkan kamu. Ya, terlihat sih memang awal-awal tuh bagus banget energinya gitu. Ya, ini juga yang membuat kamu bingung, kenapa kok tiba-tiba dia berubah 180 derajat. Yang awalnya dia perhatian, ya kan, penyabar, penyayang, teman-teman. Tetapi ini pada akhirnya ini baru terlihat ini dia, ya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman Aquarius, ya. Lebih cenderung sih aku lihat ini ya hubungan kamu hanya didasarkan karena harta dan nafsu. Jadi ketika kedua hal tersebut didapatkan, ya banyak yang langsung pergi teman-teman, meninggalkan gitu ya. Tetapi semoga tidak gitu ya teman-teman, ya. Semoga tidak terjadi hal yang demikian. Semoga apa yang mungkin menjadi harapan kamu untuk tetap langgeng itu bisa terjalani terus gitu. Tapi memang itu terlihat ya dari energi ini sih. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo. Oke, single mom dan single dad. Oke, kita akan lihat teman-teman, apakah kamu berpotensi berpeluang akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Aku punya King of Wands, Raja Tongkat, aku punya Judgment, dan aku punya Five of Pentacles. Nah, mengenai tentang kehidupan asmara ya untuk teman-teman Aquarius yang jomblo dan single, ya masih menunggu menanti gitu ya kan teman-teman, berharap, berdoa mungkin juga, ya kan. Melihat tentang bagaimana track record di dalam kehidupan kamu yang selalu gagal, memang sih penting bagi kamu untuk lebih berhati-hati dan waspada. Jangan terburu-buru banget lah ya kan teman-teman. Untuk apa ya, eh, ketika dekat dengan seseorang nih, misalkan contoh, ketika dekat dengan energi baru, ya jangan terburu-buru banget untuk menjalin hubungan dengan dia gitu teman-teman. Pelan-pelan dulu gitu nanti ya. Jangan sampai kamu kembali ke dalam jurang yang sama. Gitu aja sih. Ya, semoga penantian kamu di sini akan membuahkan hasil dalam pekan ini, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Nah, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang? Apakah energinya positif teman-teman ataupun mungkin kebalikannya? Nah, aku punya Ten of Cups, 10 cangkir di sini, teman-teman. 10 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke. Jadi memang dari kartu pertama ini, teman-teman, ya aku melihat sejauh ini cukup positif lah. Ya, hubungan kedekatan kamu dengan dia. Dia orang yang cukup tepat mungkin untuk saat ini ya kan. Dia orang yang penyabar, penyayang, ya keluarga juga ya bakal saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, ini cukup menjawab tentang bagaimana sih apa namanya kebimbangan dan keraguan kamu teman-teman. Ya ragu, bimbang, takut kalau kembali gagal, takut kalau kembali kecewa. Ya memang itu sesuatu hal yang biasa dan wajar terjadi teman-teman. Ya, tetapi kali ini aku cukup meyakini tentang kebahagiaan yang akan kamu peroleh. Kenapa? Karena aku punya desam teman-teman.
Sebagai energi penutup, desan ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kebahagiaan baru yang akan tercipta di sini, ya. Jadi itu dia. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Aquarius dalam pekan ini. 12 tanggal lahir berapa saja yang bakal ya keluar teman-teman ya berpotensi akan mendapatkan keberuntungan. Nah, oke, aku punya tanggal 26, 23, 28, tanggal 3 ya. Kemudian ada tanggal 2, tanggal 24, tanggal 5, 27, 18, tanggal 7, 12 dan tanggal 30. Oke, mungkin demikian teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.